Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anita Dewi Utami. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang sumber pengetahuan. Mohon diperhatikan dengan seksama agar kalian semua paham. Baik, selanjutnya langsung ke materi. Sumber pengetahuan. A. Definisi dan jenis pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Sedangkan secara terminologi, menurut Dr. Andes Sigigazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu, atau pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Dalam kamus filsafat, pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Dalam peristiwa ini, yang mengetahui atau subjek memiliki yang diketahui atau objek di dalam dirinya sendiri sedemikian aktif sehingga yang mengetahui itu menyusun yang diketahui pada dirinya sendiri dalam kesatuan aktif. Adapun jenis pengetahuan ada 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Berikutnya, penjelasan mengenai pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan biasa atau common sense. Dengan common sense, semua orang sampai keyakinan secara umum tentang sesuatu, di mana mereka akan berpendapat sama semuanya. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari, seperti air dapat dipakai untuk menyiram bunga, makanan dapat memuaskan rasa lapar, musim kemarau akan mengeringkan sawah tada hujan, dan sebagainya. Yang kedua, ada ilmu atau science. Ilmu pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang relatif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali. Yang keempat, ada pengetahuan agama. Pengetahuan agama yakni pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Selanjutnya, B. Hakikat dan sumber pengetahuan. Pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu, yang merupakan ciri khas manusia karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh. Binatang juga mempunyai pengetahuan, namun pengetahuan itu untuk kelangsungan hidupnya atau survival. Yang pertama, hakikat pengetahuan. Ada 2 teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan, yaitu realisme dan idealisme. A. Realisme. Teori ini mempunyai pandangan realistis terhadap alam. Pengetahuan menurut realisme adalah gambaran atau kopi yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata, atau dari fakta atau hakikat. B. Idealisme. Ajaran idealisme menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Pengetahuan adalah proses-proses mental atau proses psikologis yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, pengetahuan bagi seorang idealis hanya merupakan gambaran subjektif dan bukan gambaran objektif tentang realitas. Yang kedua, sumber pengetahuan.
Ada beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan, yaitu empirisme, rasionalisme, intuisi, dan wahyu. 1. Empirisme. Kata ini berasal dari kata Yunani empirikos, yang artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Adapun tokoh empirisme yaitu John Locke atau Bapak Empirisme dan David Hume. Dalam empirisme, sumber utama untuk memperoleh pengetahuan adalah data empiris yang diperoleh dari panca indera. Akal tidak berfungsi banyak, kalaupun ada itu pun sebatas ide yang kabur. Kelemahan dari aliran ini antara lain 1. Indera terbatas. Benda yang jauh kelihatan kecil. Apakah ia benar-benar kecil? Ternyata tidak. Keterbatasan indera lah yang menggambarkan seperti itu. Dari sini akan terbentuk pengetahuan yang salah. 2. Indera menipu. Pada orang yang sakit malaria, gula rasanya pahit, udara akan terasa dingin. Ini akan menimbulkan pengetahuan empiris yang salah juga. 3. Objek yang menipu. Contohnya, fata morgana dan ilusi. Jadi, objek itu sebenarnya tidak sebagaimana ia ditangkap oleh indera. Ia membohongi indera. 4. Berasal dari indera dan objek sekaligus. Selanjutnya, 2. Rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek. Adapun tokoh rasionalisme yaitu Descartes. Kelemahan rasionalisme seperti mengenai kriteria untuk mengetahui akan kebenaran dari suatu ide yang menurut seseorang adalah jelas dan dapat dipercaya tetapi menurut orang lain tidak. Dari dua aliran atau empirisme dan rasionalisme terlahir metode ilmiah atau pengetahuan sains yang merupakan gabungan dari kedua aliran tersebut. Dalam hal ini, panca indera mengumpulkan data-data sedangkan akal menyimpulkan berdasarkan pada prinsip-prinsip universal atau abstraksi dari benda yang konkret yang kemudian disebut universal. Adanya problem pada empirisme dan rasionalisme yang menghasilkan metode ilmiah melahirkan aliran positivisme oleh Auguste Comte dan Immanuel Kant. Pada dasarnya, aliran positivisme bukanlah suatu aliran khas yang berdiri sendiri, tetapi ia hanya menyempurnakan empirisme dan rasionalisme yang bekerja sama dengan memasukkan perlunya eksperimen dan ukuran-ukuran. 3. Intuisi. Menurut Henry Bergson, intuisi adalah hasil dari evolusi pemahaman yang tertinggi. Kemampuan ini mirip dengan insting, tetapi berbeda dengan kesadaran dan kebebasannya. Jadi, intuisi adalah sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Analisis atau pengetahuan yang diperoleh lewat pelukisan tidak dapat menggantikan hasil pengenalan intuisi. Ada sebuah isme lagi yang barangkali mirip dengan intuisionisme, yaitu illuminationisme. Aliran ini berkembang di kalangan tokoh agama, yang di dalam agama Islam disebut ma'rifah, yaitu pengetahuan yang datang dari Tuhan melalui pencerahan dan penyinaran. 4. Wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi. Para nabi memperoleh pengetahuan dari Tuhan tanpa upaya, tanpa bersusah payah, tanpa memerlukan waktu untuk memperolehnya. Pengetahuan mereka terjadi atas kehendak Tuhan semesta. Tuhan mensucikan jiwa mereka dan diterangkannya pula jiwa mereka untuk memperoleh kebenaran dengan jalan wahyu. Baik, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Stay safe and healthy semuanya. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.